jarak dari kantor desanya ke masyarakat itu radiusnya jauh atau gimana? Sampai susah banget harus lewat handphone terus. 5 kilometer Pak. Oh, 5 kilometer. Enggak lah. 5 kilometer apa? Ya 410 mil apa jangan-jangan. Masih bisa dikunjungi berarti Bisa harusnya. dikunjungi. Artinya ya itu memang kelemahan koordinasi komunikasi yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Ya, Dari susah dilaksanakan itu menjadi kecurigaan. Wajar. Namanya orang curiga wajar. Menuduh jangan. Curiga wajar. Artinya ketika komunikasi ditutup ada apa? Koordinasi ditutup ada apa? Keterbukaan tidak ada apa? Kan gitu. Apakah kemudian memang nanti aja sekaligus mau dibukanya atau ya udah diam aja seolah ya udah hilang. Nah, cuman informasi dari ketua BPD yang menurut saya agak menarik. Nah, Terkait dengan mengerucut dulu ke Pokja dulu sebelum kita membahas sesuatu yang lain. Ya, sebelumnya Bapak mau terang benderang atau bagaimana ini? Pokja dulu ya. Keluarkan semua. Ini ya kita kan langsung. tapi live sebelumnya nih, setahu saya juga di yang namanya lembaga publik tentunya juga harus berkewajiban menyampaikan kepada publik khususnya masalah informasi. Jangankan masalah lembaga publik gitu, perusahaan pun juga menyampaikan dalam bentuk laporan-laporan tahunan. Itu perusahaan, apalagi ini lembaga publik yang dibentuk oleh publik. Mungkin bisa dibahas terkait informasinya seperti apa? Terkait Pokja ya, ini memang menjadi isu menarik untuk antara industrialisasi dan kemudian turunannya ke Pokja untuk Desa Gembor ini menjadi isu yang hari ini menarik gitu. Nah, pertama ingin saya sampaikan terkait Pokja ini tadi bahwa hasil turunan daripada harapan-harapan atau permintaan-permintaan pemerintah desa terhadap pihak perusahaan atau pengusaha yang berinvestasi di Desa Gembor itu untuk melibatkan masyarakat. Nah, kemudian muncullah gagasan di mana untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat, harapan-harapan masyarakat untuk bisa ikut andil dalam pembangunan di perusahaan yang berinvestasi di Desa Gembor, itu maka dibentuklah suatu wadah yang menjadi manifestasi perwakilan dari masyarakat yang kita beri nama Pokja itu. Desa Gembor. Pokja Desa Gembor. Karena dalam konteks sekup zona kawasan industri PT Taipa Jaya ini kan ada di antara dua desa, Desa Gembor dan Desa Sembung, Gunung Sembung. Nah, kalau di Gembor sendiri kita namakan sebagai Pokja Desa Gembor atau kelompok kerja yang memiliki fungsi secara sederhana kalau menurut pandangan saya bahwa itu menjadi suatu wadah yang bisa menjembatani antara harapan-harapan masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pembangunan di perusahaan yang ada di Desa Gembor. Seperti itu. Nah, kemudian siapa yang menjadi tulang punggung atau personil yang ada di Pokja itu? Nah, kita mengakomodir semua pihak, semua lembaga agar apa? Semua kepentingan masyarakat di Desa Gembor itu semuanya terakomodir atau tersalurkan. Makanya di Pokja itu ada anggota dari pemerintahan desa, ada dari BPD, ada dari lembaga desa yang lain, ada juga dari Karang Taruna Desa. Karang Taruna yang dimotori oleh Karang Taruna Desa, dan kemudian Karang Taruna Desa itu mengambil secara proporsional orang-orang dari wilayah-wilayah yang ada di Desa Gembor untuk menjadi personil mewakili kepentingan pemuda. Pokja yang mewakili kepentingan pemuda. Jadi semua segmentasi kita kemas supaya tidak ada lagi baik secara informasi ataupun lain-lainnya guna untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, saya kira untuk untuk secara konsepan adanya suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi dan untuk ikut andil dalam proses pembangunan itu saya anggap ideal gitu. Cuma kalau kemudian ada miskomunikasi, ada informasi-informasi yang tidak tersampaikan atau lain-lain yang tidak tersambungkan, nah ini
ya harusnya diawali dengan bagaimana kita mengevaluasi dari masing-masing kelembagaan yang masuk dalam Pokja tersebut gitu. Nah, jadi misalkan orang yang ada di BPD mengevaluasi bagaimana anggota-anggota yang masuk di Pokja tersebut, dan itu sudah dilakukan di awal. Yang kemudian yang di awalnya saya masuk di dalam kepengurusan Pokja, kemudian kenapa saya keluar di Pokja, karena saya ingin supaya ada suatu rolling di BPD sendiri. Jadi ketika itu kenapa saya mengeluarkan diri di Pokja itu bukan apa-apa gitu. Ya salah satunya yaitu bagaimana teman-teman juga harus ikut andil dalam proses bagaimana menyampaikan saran, pendapat dan informasi di Pokja biar berimbang gitu. Emang di awalnya juga kita mempolakan seperti itu. Nah, tinggal di kelembagaan-kelembagaan yang lain gitu. Nah, kalau kemudian ini ada misalkan informasi yang tidak tersalurkan, tersambung, nah berarti kan kita jangan dulu mencari suatu persoalan yang lebih kompleks, tapi kita spesifik kerucutkan dulu persoalannya. Karena semua lini kelembagaan di desa ini sudah ada, gitu, dari karang tarunanya sudah ada, dari tiap kewilayahan sudah ada. Kalau ada informasi yang tidak tersalurkan, harusnya bisa mengevaluasi dulu kelembagaan-kelembagaan yang ada. Nah, kalau kemudian setelah hasil evaluasi tidak ketemu persoalan-persoalan, maka karena Pokja ini dibangun berdasarkan hasil kesepakatan seluruh elemen unsur masyarakat, mau digimanakan Pokja ini punya kewenangan semuanya. Begitu. Seperti itu, Pak Uji ya. Sudah mantap sebetulnya. Kalau untuk Pokja ini. Secara komposisi udah ideal. Sudah ideal. Makanya kita buat konsep udah ideal. Walaupun memang terlalu banyak titipan sebenarnya. Kalau kita boleh katakan, karena mengalami perubahan dari kesepakatan pada saat rapat penentuan Pokja, sehingga mungkin itu yang berpengaruh terhadap kinerja dan kesolidan Pokja itu sendiri. Iya. Pokja yang tadi itu diharapkan menjadi corong informasi masyarakat. Harusnya yang jadi corong kan toa. Corong itu kita anggap toa lah. Toa-nya masyarakat. Ketika misalkan masyarakat butuh ini, nah dia mengatakan itu. Kalau ada informasi dari sana, diinformasikan lewat toa juga atau pengeras suara. Nah, konsep kadang-kadang begini yang sering terjadi. Konsep mereka membangun komunikasi dan koordinasi, kalau ada apa-apa silahkan tanya. Kalau tidak percaya silahkan tanya gitu. Nah, ini kan konsep yang aneh sebenarnya. Memang benar ketika tidak tahu nanya. Cuman kan kita bentuk itu agar kita dapat input, dapat informasi. Bukan berarti setiap informasi kita harus datang ke mereka. Mereka ini apa itu? Pusat informasi wisata atau apa kan itu? Pusat informasi wisata aja pakai toa. Nah, maksud saya harusnya adalah evaluasi setiap minggu lah, atau setiap bulan laporan dari Pokja nih, bulan ini kita melakukan ini yang kita dorong ke perusahaan, dan kemudian itu juga bisa tersebar informasinya, apalagi kalau tertulis, apalagi kalau bikin website ya. Jadi semua orang bisa ngeakses, bukan hanya dari orang desa Gembor saja. Maksud saya bukan berarti ngotot kita dapat apa secara pribadi gitu. Tapi lagi-lagi ini untuk pembangunan desa Gembor secara merata. Kalau tidak ada yang dihasilkan, ya buat apa ada Pokja? Kan gitu. Bukan berarti Pokja itu tukang nyari ya, tapi kan ya dia menjadi salah satu tadi itu penyambung lidah aspirasi untuk ke perusahaan, dari desa ke perusahaan. Oke, bahwa pergantian Pokja di tengah-tengah atau rekomendasi dari pada saat pembentukan kemudian berubah setelah
setelah malam itu berubah, menurut saya itu kan ada istilah selalu kita mengatakan itu adalah hak prerogatif kepala desa. Tapi juga sebenarnya kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Artinya hak prerogatif dia ada itu karena faktor dukungan masyarakat. Harus juga berpikir terkait dengan hasil keputusan masyarakat itu sendiri, bahwa keputusan hasil masyarakat yang ada di dalam ruangan itu waktu itu adalah bulat untuk 15 orang, tapi kemudian ditambah lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Kita tentu saja mendorong BPD sebagai pengawas pemerintah desa atau badan permusyawaratan desa yang membawa aspirasi untuk kemudian melakukan istilahnya atau mempertanyakan kinerja badan yang dibentuk oleh pemerintah desa itu sudah sejauh mana dan sudah seefektif apa. Yang pertama, kedua, mengawal komitmen atau mendorong komitmen pemerintah desa untuk membangun komitmen terkait dengan tadi itu ketenaga kerjaan. Kalau soal pembangunan oke lah, ini sudah mau rampung, tapi ini juga tetap harus kita pantau. Jangan sampai uang yang atau hasil yang dihasilkan oleh Pokja itu turunnya ke desa malah lari ke mana-mana gitu. Itu tetap harus on the track. Desa harus mengaudit atau desa harus mendapatkan sesuatu yang ketika datang ke desa itu dampaknya akan ke masyarakat. Kan nggak mungkin di desa, jangan sampai juga tersumbat di desanya sendiri. Nah, ini yang kemudian harus kita kawal bersama. Pengawalan bersama bagaimana? Kalau kita hanya ngomong dari masing-masing kelompok, itu ya akan menjadi isu kelompok itu saja. Ya. Tapi membangun semua komponen terbangun dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan semuanya bisa turun untuk mengatakan ada apa, ini akan lebih baik. Bukan dalam rangka memancing orang untuk berdemonstrasi, bukan. Ini masa pandemi, ini masa yang Subang kembali jadi zona merah. Ya paling tidak ada itikat baik dari Pokja maupun dari desa ataupun BPD kembali mensosialisasikan apa yang sudah dihasilkan, apa yang mau kita lakukan ke depan, kan begitu. Harusnya inilah yang sudah kita lakukan, ini hasilnya, dan ke depan akan melakukan ini. Dari hasil pembangunan ini kita akan lakukan. Dari setelah pembangunan pekerjaan ini yang akan kita lakukan. Komitmen ini yang akan kita dorong. Ini yang akan kita perjuangkan. Ketika desa tidak mampu berjalan dengan sendiri, libatkan masyarakat. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, libatkan. Apa nih? Power apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dimunculkan? Jangan, ini udah susah. Ya, kita sudah laku ke pasrah akhirnya. Ya kita jadi penonton. Jadi dealnya ini 80% harus penduduk lokal. Jadi orang Gembor cuma ada 6.000 misal, usia produktifnya berapa yang kerja? Perusahaan juga perusahaan punya standar mempekerjakan itu, standarisasinya apa. Nah itu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi saya melihat bahwa pemerintah sejauh ini fokus pada pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu dikembalikan lagi pada manusia. Kalau kalian mau bisa menyekolahkan anak, pikirkan sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas itu. Gitu. Itu poin menurut saya. Itu salah satu kelemahan kita bahasanya. Ya kita kelemahan kita semua. Tidak dipikirkan juga. Ketika kemudian kita lihat lulusan SD-nya berapa, SMP berapa, SMA berapa, yang lulus SMA, yang sarjananya berapa, kebutuhan perusahaan ini dari lulusan mana saja. Artinya kan itu sudah terpetakan. Kalau itu belum terpetakan, siapa yang mau ngisi? Jangan-jangan populasi di desa Jember itu lebih banyak lulusan SD atau lulusan SMP. Tapi jangan-jangan datanya pun nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang menarik. Silakan Pak Shen. Sebenarnya di wilayah saya ya, yang memang pemuda desa penganut tumor jahe lah ya, tuman molor jago hes gitu.
itu sudah ada, data sudah diklasifikasikan. Namun kan ketika data sudah ada itu kan harus diajukan juga kepada ya saya Desa. melihatnya ke Pokja lah dulu ya, Desa. karena ada keterlibatan Pokja di sana. Nah namun di dalam orang-orang yang mewakili wilayah saya itu berapa orang yang sekarang ada di Pokja? Kan begitu. Tercatat 5. Yang tercatat 5 dan yang aktif berapa sekarang 2. di Pokja? Ketika saya menyampaikan informasi itu tidak valid. Nah, di sini kan harusnya ada upaya juga ya yang dari Pokja itu. Gimana bisa disampaikan ke pihak desa atau apa gitu. Soalnya di situ juga sudah rampung. Jadi banyak PR Boji. PR administrasi. PR administrasi itu dilihat dari apa? Ya tadi itu berapa lulusan. Ini. Jadi klaimnya jangan ketika misalkan kontrak tuh enggak asal juga gitu ngomong. Itu minta 80%. Penduduk yang produktif dan siap kerja berapa orang? Ya. Tidak mungkin perusahaan menerima lulusan SD, oh lu udah terima aja gitu. Ya kan perusahaan juga butuh kualitas. Nah, ketika berbicara seperti itu, PR selanjutnya adalah tadi itu pemerintah desa jangan kemudian juga lalai terhadap pembinaan masyarakatnya atau misalkan membangun sumber daya manusianya. Hari ini ya, kalau saya menganggap bahwa hari inilah boleh dibilang tidak peduli, nggak peduli, silakan aja. Iya. Bisa sekolah ya sekolah, bisa. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Tidak ada ikhtiar dia ingin membantu. Jadi berdaya atau tidak kamu mampu atau tidak terserah kalian. Nah, tapi sejauh ini pernah ada gak program untuk pembangunan Sumber daya peningkatan manusia. ya indeks pembangunan manusia mungkin? Kalau untuk karena begini, kalau untuk Program ya? program daripada desa sendiri itu kan dengan konsep atau desa hari ini ya, bahwa desa itu memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur pembangunannya sendiri gitu. Artinya ada kewenangan berskala lokal. Artinya desa bisa menentukan bagaimana konsep pembangunan di luar daripada pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Gitu. Nah, untuk slot pemberdayaan di desa itu ada. Sangat ada untuk Ada proses pasanggarannya, pemberdayaan. Ada Berapa posturnya. persen, Ada pasanggarannya. 60-40. Enggak, proses pemberdayaan masyarakat Oh, tahun 2018 18 sampai 19 19 kalau nggak salah cuma yang 0, sekian persen. 0,4 4%. sekian berapa gitu dari anggaran sekitar 1 M kurang sedikit. Saya pernah lihat. Nah, kalau di ini nilainya berapa? 1 juta berapa? 1.400.000. 1.400.000 pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat Kalau di dalam dengan yang- populasi Sekitar DPT-nya waktu itu 6.000 juta. Untuk ya untuk DPT 6.000. Artinya 6 ribuan. lebih. Kalau untuk jiwa kan lebih dari segitu. sekitar 8 Nah, ribu. kalau untuk diakui memang dari 2019 gitu, apa 2018, pokoknya awal-awal saya di BPD itu kan indeks untuk pos anggaran pemberdayaan itu memang sangat minim sekali. Gitu, sangat 0, sekian persen lah gitu. Enggak sampai 1 atau 5% pos anggaran untuk pemberdayaan. Nah, ini pun menjadi kelemahan dan jadi sorotan BPD ketika itu. Iya. Makanya mungkin sebentar dulu Siap. kita lanjut Rehat. sebelum rehat sejenak sebelum pariwara berikut ini. ya.